Iya, jadi di game yang kedua kita akan melihat akankah dilepaskan lagi karena dengan adanya ya seperti yang Om Wawa bilang, Sun dilepas oleh EVOS Legends berarti mereka udah cukup berani dan mereka udah tahu nih bagaimana untuk nge-counter Sun dari seorang Birul dan membuktikan kalau game pertama tanpa nge-ban ke arah seorang Suns mereka bisa untuk memenangkan gamenya. Dan ini dia draft ban and pick-nya sudah ada Johead, Matilda, kita menunggu kalau kata Om Wawa papa mama. Pasangannya Matilda nih, Pakitornya di mana? Papanya di mana? Akankah langsung aja di ban? Sun tapi ternyata wow, EVOS Legends. Padahal mereka menang di game yang pertama loh, tapi mungkin merepotkan juga ya bagi seorang Birulnya ini. Ya, selain daripada merepotkan, tadi Birul bisa dapetin 2 kesempatan loh. Alice, Angelanya 2 kali tumbang bersamaan. Dan ya menurutku kayak EVOS aja udahlah, gue nggak mau lawan ya kayak begituan daripada memberikan peluang ya untuk Rebellion Genflix bisa terus-terusan melakukan split push. Kali ini di ban oleh Zeiss dan juga tanpa Pakito karena Rebellion Genflix pasti tidak ingin memberikan Pakito jatuh ke tangan dari anti-match di sini, Ranger Mas. Paku itu kalau di tangan anti-match itu memang tinju di balas tinju yang benar-benar mengerikan. Tapi di sisi lain Xbox, hero-hero yang menyebalkan dari tim Rebellion Genflix sudah diamankan. Tandanya ini yang aku bilang di match kedua tadi. Bang Zeiss, itu dia kalau hero-nya udah menyebalkan sedikit, gua nggak peduli apapun yang terjadi, udah matiin aja. Nggak usah banyak omong, udah nggak usah banyak pikir. Daripada dia ngerubah gameplay kita amanin. Dan Esmeralda masih menjadi first pick untuk kali ini Thalia. Esmeralda, karena dengan adanya Popheus yang di-ban, otomatis Esmeralda menjadi priority kali ini bagi EVOS Legends. Tapi ini bakal membuka banyak banget seperti hero-hero Jisa yaitu Ling, Hayabusa masih bisa diamankan, bahkan Benedetta kalau misalnya dari Rebellion Genflix nggak mau jatuh ke tangan seorang Versix lagi yang menjadi MVP di game kita yang pertama. Masih ada Ruby juga. Popol Kupa juga masih ada, sebenarnya masih banyak banget sih pilihan bagi Rebellion Genflix. Mereka mau milih ke arah mana? Kalau udah ada Esmeralda, bisa ke arah Ruby, bisa ke arah Hayabusa atau Link sih menurut aku Ranger Mas. Ruby sih ini enak banget untuk nge-counter milih-milih kayak gitu. Dan tapi ternyata Beatrix Tamus counter dari Esmeralda itu sendiri, di counter dari laning, di counter dari team fight. Wow, Om Lexus luar biasa untuk draft pick ya untuk kali ini Om Wawa. Ya, dengan adanya Beatrix mereka sudah punya jaminan. Oke, di 2 menit pertama, bahkan 1 menit pertama, bahkan di basic attack ya, dulu basic attack. Kalau pakai di biru ini bakal sakit banget untuk Beatrixnya. Tapi yang pasti harus di cover ya, karena Beatrix dari segi health poolnya juga sangat-sangat low sekali. Tapi di tangan yang benar untuk Beatrixnya, kita tahu ini bisa sangat-sangat impactful sekali. Sedangkan Tamusnya juga bakal bisa mengamankan ketika berduel bersama dengan Esmeralda, Hayabusa. Dan juga kembali ada Angela dengan Rom talent dia, favor sebagaimana kita lihat tadi rank dengan Angelanya, global presence bisa ada di mana-mana dan sekarang masih tetap dipakai oleh EVOS Legends, bisa masuk ke Esmeralda dan juga ke Hayabusa. Dan itu dia ada Parsha juga ternyata. Berarti Parshanya ini untuk si Huba ya, bukan Kagura lagi. Sudah punya burst damage 2 bahkan di belakang Ranger Mas. Ini Parshanya buat Huba ya. Berarti tandanya dari Beatrixnya bukan untuk Huba. Tadi aku kira Beatrixnya buat Huba, tapi ternyata tidak. Kalau kata Opung Wawa seperti itu, kita bakal balik Beatrixnya di gold lane dong Opung Wawa. Beatrixnya di gold lane ya. Sebenarnya Beatrix Iya kan? cukup beresiko sih, tapi kalau memang bisa menangin ya di gold lane itu pasti bakal kaya banget. Tapi kalau misalnya aku boleh bilang ya Opung Wawa ya, kayaknya gimana? Beatrix ini tetap di mid lane, tapi malah Parshanya yang di gold lane. Gimana kalau kita ambil skemanya seperti itu? Bisa juga ya. Ini new era ya, bener-bener luar biasa sih. Satu hero yang dulunya kita tahu pakem banget nih ada di tengah nih, itu udah bisa jalan kemana-mana semuanya. Bahkan dari sekelas marksman yang tadi jarang banget kita tahu kalau kita lagi main mungkin ya, lagi main solo gitu, marksman-nya di tengah diusir ya kan. Sekarang marksman pun sebagai mid laner sangat-sangat oke banget. Jadi tergantung lah mereka mau cover dengan siapa juga, karena roamer dari Rebellion Genflix di sini belum terlihat sama sekali. Dan menurutku Rebellion Genflix mereka lagi habisin hero untuk anti-match-nya. Benedetta. Oh, Benedetta. Oke. Benedetta ini tidak boleh bermain untuk anti-match, hero anti-match ternyata ya. Lihat tuh, 4 hero anti-match loh yang benar-benar di shutdown, yang benar-benar tidak boleh bermain untuk tim EVOS Legends. Dan dari tim EVOS Legends harus memikirkan satu
hero yang bisa mengatasi dari gameplay mereka. Dari roamernya masih tidak ada, akankah Kufra atau Cho? Tapi kalau bisa kita bilang Cho tadi tidak terlalu efektif. Tapi itu di game tadi. Dan ternyata game kali ini Grok dari Val masih menjadi pilihan. Tidak adanya jungler yang bakal mau dirusuh oleh tim dari Rebel dan Genflix. Mereka akan nge-pick apa untuk kali ini? Karena pick keempat mereka menentukan gameplay dari timnya. Karena ini adalah Roger, jungler Roger. Dan masih flex pick terhadap dua posisi antara Beatrix dan juga Parsha. EVOS Legends harus memikirkan itu. Karena mereka tidak bisa sembarangan ngasih satu hero. Mungkin kalau bisa kita bilang, kenapa flex pick G? Karena di sini bisa saja seorang Clover Hafiz pemakai 1-1. Dan bisa saja di sisi lain, Parshanya menjadi sebuah counter untuk 1-1 itu sendiri. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi, bisa saja Parshanya di tengah lagi, Beatrixnya ditaruh di god lane. Masih fleksibel. Pokoknya lentur kayak karet. Iya, untuk sekarang nomor bagi fast lane kita udah tahu siapa. Tapi mid lanernya ini akankah main mage kembali? 4 mage kah? EVOS Legends atau ada yang berubah physical juga? Kagura. Kagura. Wow, Cho anti match. Kalau nggak salah Opong ya, ini kalau nggak salah ya, aku lupa. Mungkin kalau kalian semua yang ada tahu berapa tepatnya, anti match ini pakai Cho kalau nggak salah, matchnya kalau nggak 3.000 5.000. Waduh. Bayangin gak tuh? Kalau ya lupa deh aku. Kalau pokoknya segituan lah. 3.000 apa ya? Dan tapi ternyata di sini roamernya Sylvana kayak dulu roamer Sylvana, Jisanya pakai Roger. Beatrix? Enggak mungkin. Roger. Enggak, ini kita lihat nih di jalan di lorong nih. Tuh, lorong Beatrix. Roger. Beatrixnya Support. Bener kan Pung, Godland. Parsanya Godland mengantisipasi permainan karena di sini kita lihat dari tim Rebel and Genflix sudah benar-benar memantapkan diri untuk draft kali ini. Opung Wawa lebih ke arah yang mana nih? Aku jujur sih ke EVOS ya buat yang sekarang. Karena mereka ada yang bisa ganggu nantinya untuk Hayabusanya. Oke, itu Opung Wawa. Talia? Ada Chow sama Kagura. Apalagi tadi Ranger Mas bilang anti match 3.000 Chow-nya EVOS Legends. EVOS Legends 2 orang, tapi tentunya faktanya akan berada di match kali ini. Di game yang kedua kita langsung saksikan bersama-sama untuk melihat siapakah yang memenangkan di match kali ini. Akankah Rebellion membawa ke game yang ketiga ataukah EVOS Legends memantapkan dengan kemenangan 2 poin penuh. Flame shot baru aja udah jalan langsung udah di pop up begitu saja oleh seorang Birul. Dan bahkan RKT nge-zoning out permainan dari seorang Birul yang sudah tidak punya wings by wings. Dibalikan dengan energy impact. Nah kali ini lihat dari Birulnya sedikit kehilangan momentum. Kenapa kehilangan momentum? Karena lihat para pemain dari tim Rebel and Genflix, mereka akan coba diserang dari jungle purple buff-nya Talia. Ya mencoba untuk di-invade aja dari seorang Versixnya, tapi lihat juga bagaimana dari Jisanya. Dengan adanya Roger, jungle-nya cepat, apalagi dia cukup dibilang hero yang butuh banget item dependables. Dia di bawah menit kelima benar-benar harus fokus bagaimana untuk segi farmingnya, tapi anti-match dengan Chow-nya dia berani banget untuk 1 lawan 2. Pede banget dari anti-match, bahkan gak takut. Dan masih bisa untuk memaintain laning phase-nya, sementara Clover di area bawah 1v1 situation yang pastinya Biru bakal babak belur karena Clover dia sustain banget dan kali ini udah ditemenin RKT bersama dengan ada Luminaire. Biru mencoba untuk melakukan wings by wings dan malah mencoba untuk mendapatkan satu buah kill kontra RKT tapi gak bisa. Birunya harus ditumbangkan tapi sudah dibalaskan dendamnya oleh seorang Jisa yang jalannya hilang dan bahkan 2 poin pick off karena EVOS Legends. Luminaire-nya juga berhasil dipulangkan kali ini Ranger Mas. Ternyata GG yang dilakukan dari tim EVOS Legends berbuah tidak manis dan bahkan Rebellion yang berhasil mendapatkan cuan for life. 2 poin telah diamankan oleh tim Rebellion Genflix. Tapi untungnya dengan gold buff yang berhasil diselamatkan oleh seorang EVOS Legends membuat seorang Rebellion Genflix masih sedikit unggul. Belum terlalu jauh dengan 2 poin yang mereka amankan. Lord terbuka dengan sangat jelas. 2 F telah dikeluarkan berbicara seorang Rio dan bahkan di sini anti-match membuat seorang Rio harus menggunakan flicker yang belum dikeluarkan dan bahkan di sini terjadilah pertikaian yang luar biasa. Shadow Kill-nya ternyata memilih ke arah seorang Turtle. Turtle menyelamatkan hari dan jiwa dan raga dari seorang Rio. Kali ini tidak ada sebuah retribution. Apakah berhasil diamankan? Oh my god!
Versing Retribution yang bukan Indonesia bakal dibalikan keadaan yang bakal kehilangan seorang Jisa di sisi lain. Pal udah nggak punya Emerald Justice, masih level 3 dan bahkan Clover memilih untuk mundur terlebih dahulu Thalia. Mencoba untuk melakukan Federal Strike juga dari seorang Birul untuk memukul mundur para pemain dari EVOS Legends karena dia tahu dia sudah kehilangan seorang Jiza. Federal Strike merupakan pertahanan terakhir bagi seorang Parsia dan berhasil untuk memukul mundur EVOS Legends, tapi kita melihat adanya sedikit perbedaan network di menit yang kedua. Baru menit-menit awal EVOS Legends udah bisa mengelilingi 1000 network dan Birul lagi-lagi diberikan pressure, gak mau dikasih makan bersama dengan ada Clover di bawah. Begitu pula di sisi mid lane-nya Valnya mencoba untuk langsung aja di burst oleh pemain para EVOS Legends, tapi Biru melakukan Federal Strike-nya. Clovernya cukup sakit terkena dari Federal Strike-nya dan harus mundur, masih bisa selamat dan mempertahankan satu objektif target di arah bawah oleh Birunya Ranger Mas. Oke, tapi dari top lane sana lihat anti-match bakal coba dipukul mundur, damage terlalu besar dari seorang Ryuk dan juga Jisa. Mencoba untuk melakukan clear minion begitu saja dan Luminar membantu pergerakan di arah top lane. Informasi telah diberikan, hampir saja God Outer Shield-nya berhasil dimakan penuh, tapi tidak. Anti-match masih punya 2 Wave Dragon, mencoba dipasang, one by one situation, 2 Wave Dragon telah dikeluarkan dan bahkan kali ini ada seorang Ryuk yang di luar kendali dari anti-match. Masih coba untuk bertahan, set pun dikeluarkan dan bahkan anti-match gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ryuk yang seperti akan menjadi korban kedua, tapi ternyata di sana Jisa mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap RKT. Baita flame shot from Luminar. What a play dari hingga overturn double kill membuat tim EVOS Legends mendapatkan keuntungan kembali. 2 for life. Clover menuju ke arah belakang, ditahan begitu saja. Versi dengan satu buah shadow kill. Tidak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan di sini Versing masih mendapatkan satu buah poin tambah dipasang ke arah belakang yang terlalu besar. Just-Flow-nya gak dapat dan satu hit terakhir Thalia masih bisa selamat. Versix-nya memang dari dulu Versix ini Hayabusanya udah melihat ke kita, memperlihatkan ke kita berkali-kali. Dia lincah banget memainkan Quad Shadow-nya ini yang bikin Versix susah banget untuk ditumbangkan ketika menggunakan Hayabusa. Dan jangan lupa buat vote momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial sekarang juga. Dan kita juga melihat tadi adanya flame shot dari Luminar kali 8 itu udah perfect banget, langsung berhasil untuk membuahkan instant pick off dan Turtle kali ini yang mencoba untuk langsung di start aja dari Rebellion Gameflix, tapi udah dipantau juga keberadaannya oleh Luminar dan juga RKT. Mulai digaruk-garuk tapi ternyata Jisa masih bisa untuk mendapatkan satu buah turtle-nya, tapi dibalaskan dengan ada Val yang hilang. Luminar kali ini di burst down dan ada di biru potion, dia harus hilang tapi kali ini langsung ditendang juga dengan The Wave Dragon, harus hilang dari hubanya. Ryuk menjadi target utamanya Versix, cukup sekarang dia harus kabur dengan ada satu buah Koshiro tapi ternyata nggak bisa. Satu tetes darah terakhir, Ryuk harus bisa ditumbangkan juga Ranger Mas. Lagi-lagi Versing berbuat ulah. Dia bisa selamat tapi dia balik lagi dengan Quad Shadow-nya, berharap dengan satu killing spree-nya dia aktif, tapi ternyata sang bayi macan lagi-lagi bercanda. Sepertinya bayi macan kali ini sudah bisa dimarahin oleh abang-abangnya dan ternyata Val harus menggunakan Imperial Justice untuk menyelamatkan satu buah turret di arah bottom lane dan berhasil ternyata tindakan yang dilakukan oleh seorang Val. Tapi di sisi lain anti-match kali ini dengan Chow dari Dragon Boy-nya memberikan pesona yang luar biasa dan bakal akan ada freestyle dulu bos, dan ternyata tidak memiliki satu buah flicker yang membuat anti-match memilih untuk menahan dan melakukan disiplin atas laning phase-nya Thalia. Yap, tapi kita memasuki menit yang ke-6 nih. Tapi dilihat di arah mid lane sudah ada satu buah Shadow yang ke arah Huba langsung membuah pertahanan. Dan ada satu buah di biru potion tapi nggak bisa, langsung aja di pick off. Sementara itu lihat Versix-nya udah dirasuki oleh dengan adanya Heartguard Angela dan otomatis Versix yang bakal lebih agresif lagi, mulai mencicil ke arah seorang Val dengan ada satu buah Shadow dan dibantu keberadaannya oleh anti-match yang nge-flanking dari belakang, dikombokan dengan adanya flame shot membuahkan hasil yang manis juga ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Biru, Federal Strike mencoba untuk bertahan tapi lihat Clover-nya langsung nempelin Biru. Mau nggak mau harus di cancel menggunakan Wish by Wish untuk menyelamatkan dirinya. Rebellion Gameflix benar-benar di pressure banget oleh EVOS Legends di menit yang ke-6 dengan perbedaan network yang sangat jauh Ranger Mas. Oke. Lihat ditempel, dipaksa ditutup tokonya sama para pemain dari tim EVOS Legends. Birul kali ini tak berdaya. Burung parsa dari seorang Birul cuma bisa untuk memberikan Federal Strike saja. Dan di sisi lain Ryuk, clear minion dikeluarkan, mencoba dipasangkan, Shadow Kill dan bakal dikeluarkan. Begitu saja, satu poin tambah dan Luminar still survive. Meanwhile dari mid lane, para pemain dari tim Rebellion Gameflix mencoba masak Tivan dan flame shot on point dari seorang Parsha. Catatan didapatkan, Luminar harus hilang dan memiliki rumah belakang karena di sini versi kita tahu bukan tandingan dari Roger. Hayabusa adalah salah satu
counter dari seorang Ryu kali ini. Di sisi lain Clovernya masih bisa bertahan, mencoba untuk bergerak, mencoba untuk melakukan farming terlebih dahulu dan menetralisir tim fight yang bisa aku bilang sedikit kacau balau untuk tim EVOS Legends. EVOS Legend, tapi kali ini dari Versiknya juga berusaha untuk mendapatkan satu buah turtle, tapi apa yang terjadi? Anti-match terkena Federasi harus dipulangkan, begitu pula dengan ada Esmeralda. Ini Jisanya seperti mengoutplay semua pemain dari EVOS Legend, walaupun turtle berhasil diamankan, tapi kali ini gak bagus banget keadaannya, karena Versiknya harus direbut, harus dipanis, begitu pula dengan ada RKKT menyisakan Luminaire sendirian. Apa yang terjadi Omawa oleh EVOS Legend? Iya, mereka sebagaimana seperti yang Ranger Mas bilang tadi, tempo yang belum terlalu kembali tadi untuk EVOS Legends. Kita melihat dua orang lagi berada di turtle, duanya lagi jagain di area dari turretnya, dan Rebellion Genflix mereka mengagetkan dengan menyerang turret tersebut, Ranger Mas. Oke, bakal coba untuk masa menuju ke arah purple buff, tapi Luminaire menjaga pergerakannya, membuka vision begitu saja. Ingat, ini mulai memasuki mid game. Para pemain dari tim Rebellion Genflix memiliki sebuah power yang udah cukup untuk tim fight, dan replaynya kembali bahas bawah, silakan. Ya, ini dia untuk replay by Samsung Galaxy A series, di mana di sana untuk junglernya sendiri masih berjuang untuk mendapatkan turtle versi seorang diri, dan Angelanya baru join. Tapi ya sayang sekali memang untuk yang di tengah tadi secara mendadak juga Rebellion Genflix mereka memberikan serangan, dan sepertinya nggak siap sama sekali EVOS Legends untuk menerima serangan tersebut, Ranger Mas. Lebih ke arah kalau versi kita difokus ke arah kabur, dia masih bisa sih Opung Wawa kalau menurut aku ya. Coach Shadow yang pertama itu masih bisa kabur, tapi ternyata lihat Luminaire membalikan keadaan, dan lihat di sini ubah pun tumbang. Satu untuk satu, pemikiran yang luar biasa oleh Profesor Luminaire. Serangan di arah bottom lane, Rio mencoba untuk bertahan, bisa mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Rio, tapi lihat di sisi lain Clover bakal coba diraskill seorang RKT, dan lihat damage gak kuat. Versi Kizkami, sang bayi macam mencoba untuk memberikan penyelamatan untuk abangnya. Shot didapatkan, dan bahkan seorang Jisa yang hilang, semua junglernya. Falcon bisa bertahan, kalau sudah bisa dipastikan bakal tumbang menjadi korban kedua. Double kill from Persik. Meanwhile, duel tengah dikeluarkan, dengan Biru bakal tumbang itu kembali. Dua hilang, kembali hilang untuk kesekian kalinya. Birul benar-benar menjaga posisinya. Kali ini Birul niatnya untuk bisa ngepok atau bisa nge-surprise seorang Persik, tapi dibalikan ketika adanya anti-match. Kembali Birul harus merasakan dinginnya langit Opung Wawa dan juga Thalia. Oh ya, dan ini kayak menjadi suatu Lord yang gratis banget untuk EVOS Legends. Tanpa kontes, mereka sudah mengusir mundur pemain dari Rebellion Genflix, dan damage dari Luminaire sudah tergolong cukup besar tadi hanya dengan menggunakan Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon, yang dimana sebentar lagi akan membuat bisa jadi ke Divine Glaive. Jadi Rebellion Genflix mau gak mau mereka harus lebih berhati-hati ketika sedang melakukan defense, karena sekali saja mereka salah. Lihat bagaimana pergerakan dari Versik, bisa masuk dengan Coach Shadow-nya, bisa coba untuk dapetin juga purple buff dari Rebellion Genflix sekarang, kalian. Yes, dan memasuki menit ke-10 kali ini dengan adanya EVOS Legends yang sudah memulai kembali lagi meliding dari segi tempo permainannya, ditambah dengan adanya Lord lebih mematangkan lagi langkah dari EVOS Legends, tapi kali ini dari Birulnya sudah langsung di pop over Resurrect-nya, Lordnya tumbang, bahkan belum mengincar ke arah inhibitor ratnya, tapi anti-match di arah top lane. Dia berusaha untuk melakukan split push, tapi hampir saja terkena Imperial Justice, untungnya masih bisa untuk flick out ke arah belakang. Sementara itu, mencoba untuk langsung di Wave Dragon aja dari seorang Ryuknya, langsung diincar habis-habisan oleh Clover dan juga Versi. Di sisi lain Sylvannya juga sudah harus hilang, dibalaskan tapi kali ini oleh seorang Jisa. Versi yang mencari incaran tapi masih bisa selamat dengan ada satu buah kuat Shadow. Sudah hancur inhibitor turret di top lane oleh EVOS Legends kali ini. Akankah dari EVOS Legends mencoba untuk memaksakan lagi, atau mereka bakal lebih sabar dan menunggu untuk setup yang selanjutnya, Ranger Mas? Iya, benar-benar trigger disiplin itu sangatlah penting ya. Kita lihat profesionalitas, karena apa? Kalau bisa kita RKT dia milih sebuah orang yang bakal dirasuki dengan harganya itu nggak sembarangan. Memang jam terbang itu nggak bisa bohong. Karena kalau bisa kita bilang tadi bisa saja masuk anti-match ya kan, bisa saja masuk ke arah versi. Tapi lihat dia tahan, dia tahu, dia nggak mau nge-wasting harga yang dia miliki, dan kemungkinan besar kali ini akan masuk ke arah seorang Clover untuk menyelamatkan Clover. Oh my god, sebel. Apakah dari Jisanya akan bisa ngebalikin keadaan sekarang, kita lihat.
Iya, sebenarnya kalau melihat dari performa Jisanya ya, dia sempat tadi memberikan pressure kembali untuk EVOS Legends dan mencoba untuk meleding tempo permainan ya. Dengan dia langsung mendapatkan double kill, sebenarnya bisa. Tapi Rebellion Genflix harus benar-benar menciptakan momentum kalau EVOS Legends ya sedikit lengah. Karena dengan perbedaan network yang cukup jauh sebenarnya, kalau kita bahas soal War 5 lawan 5 ini kemungkinan besarnya dimenangkan dengan EVOS Legends, dengan keunggulan itemnya, dengan keunggulan level ya. Jadi Rebellion Genflix bisa dibilang harus greedy ya Ranger Mas. Oke, bener-bener di sini kita lihat juga di mana lihat VDS tracknya terlalu sakit. Luminar gak bisa bertahan dan bakal coba di-commit begitu saja. Ternyata lihat Clover mencoba untuk membantu pergerakan Deshaun Luminar dan bakal ada informasi diberikan retreat untuk pasukan EVOS Legends melihat Clover ditarik mundur. Dari atas juga ditarik mundur. Mereka tetap tidak mau team fight karena mereka sepertinya masih harus coba mengamankan poin penuh untuk kali ini karena tandanya poin kali ini bakal ditunggu terhadap Bapak Lord untuk yang kedua. Lord yang lebih kuat, Lord yang lebih perkasa, dan Lord yang sudah makan rendang tentunya bakal lebih kuat untuk mencoba dapetin base dari tim Rebellion Genflix. Tapi di sisi lain, kalau Lord ini berhasil dicuri oleh Genflix, Rebellion Genflix ini mungkin beda cerita. Lihat, Val udah di garis depan. Sebelum kita lempar itemnya sepertinya bakal ada team fight dan sepertinya ini tidak terjadi. Masih nunggu momen. Oke, itemnya silakan Opung Wawa. Iya, sambil menunggu momennya ya pasti karena dari EVOS Legends mereka benar-benar setupnya di arah purple-nya. Lihat bagaimana Chow dengan Angela sudah ada di sana dan ya Clover berhasil untuk memukul mundur sekali lagi pemain dari Rebellion Genflix meskipun ini ada banyak gitu loh. Jadi EVOS Legends mereka unggul dari segi item. Rebellion Genflix mau gak mau main gerilya seperti yang si Talia bilang harus dapetin satu dulu Talia. Betul. Iya, dan lihat bagaimana inisiasinya RKT sudah berhasil ditumbangkan. Nah ini dia perlahan-lahan Rebellion Genflix mencoba untuk menjatuhkan pertahanan dari EVOS Legends satu demi satu. RKT-nya udah hilang otomatis, bala bantuan dengan adanya Hardguard sudah tidak ada untuk Clover maupun Anti-Mesh maupun siapapun yang ada di EVOS Legends. Ditambah lagi Lord kali ini yang sudah hadir. Kalau bisa bicara soal jumlah udah pasti EVOS Legends kalah, tapi bagaimana setupnya selanjutnya karena kali ini dari Val-nya sudah mulai melakukan zoning ke arah hadap seorang Clover-nya. Tapi masih dipantau aja di sisi lain Anti-Match mencoba untuk melakukan buying time ke arah Parsha dan juga Tamus. Lordnya sudah mulai di start, siapa yang akan mendapatkan Lordnya sebentar lagi karena Lordnya udah mulai ditarik. Clover-nya udah dimasuki RKT yang udah respon dan kali ini Jisa menjadi lock di shadow kill oleh seorang Hayabusa yang berhasil untuk diamankan. Tapi sudah ada Feather High Strike cukup untuk memukul mundur tapi ternyata double kill dari Kaguranya berhasil untuk membuat Rebellion Genflix wipe out Ranger Mas. Oh my god, ini bencana. Rebellion Genflix kehilangan poin yang kedua dan di sisi EVOS Legends mengamuk dan mengamankan game yang kedua. Roar! Wawa. Wah. Clover dengan Esmeralda di sini ya. Power pick yang luar biasa banget untuk Clover tadi.